Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, Bapak namanya Sugeng Budiono, guru matematika yang baru yang menggantikan Bu Sri Wahyuni. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu komposisi fungsi dan inverse fungsi. Sebenarnya apa sih definisi dari fungsi itu sendiri? Fungsi itu kalau kita ibaratkan dalam dunia industri itu adalah mesinnya. Jadi kalau mesin itu ada input atau masukan, terus fungsi itu adalah mesinnya, dia ada masukan, dimasukkan ke dalam mesin nanti menghasilkan output ya. Nah kalau kita simpulkan seperti ini, jadi ada X itu adalah input, fungsinya misalnya adalah fungsi F. Nah simbolnya biasanya F ya. Nah jadi nanti ada hasil, jadinya Fx ini adalah kalau ini proses atau fungsi ya, efek adalah output atau hasil ya. Ibarat kalau efek ini adalah mesin, ini adalah bahan baku dimasukkan ke dalam mesin sehingga menghasilkan sebuah produk. Nah, seperti itu ya. Itu kalau lebih mudahnya memahami. Untuk fungsi ini ya. Nah, fungsi ini juga bisa berlaku operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk fungsi ini ya. Bisa juga berlaku seperti itu. Jadi misalnya seperti ini, F ditambah G ya, fungsi F dan fungsi G inputnya adalah X, ini bisa kita jabarkan menjadi Fx ditambah G Gx ya, seperti itu. Nah terus jadi ini berlaku untuk penjumlahan maupun pengurangan ya, bisa plus bisa minus. Terus kalau perkalian juga bisa. Jadi kalau perkalian contohnya F kali G X ya, nah misalnya gini, F kali G X itu bisa kita jabarkan menjadi F dikali Gx. Nah, seperti itu ya. Itu kalau perkalian. Kemudian juga bisa kalau perkalian silang ya, F dikali G kemudian X, nanti bisa juga F X kali Gx. Nah, jadi berlaku sifat komutatif ya, atau kalau yang ini distributif ya, berlaku distributif. Makanya F kali fungsi X dulu baru fungsi Gx. Nah, nanti akan kita jelaskan contoh-contohnya ya, penerapannya seperti apa. Kemudian juga misalnya kalau pembagian atau perpangkatan. Nah, F-nya pangkat N dari fungsi X, maka bisa saja langsung berarti fungsi dari X aja dulu ini, baru pangkat N ya. Jadi bisa berlaku seperti itu. Kemudian bisa juga misalnya yang pembagian ya, F dibagi G X. Nah ini berarti bisa menjadi fungsi Fx bagi Gx, seperti itu. Kalian catat ya sifat-sifatnya ini fungsi. Jadi komposisi fungsi ini memiliki sifat. Jadi bisa berlaku sifat operasi aljabar. Jadi berlaku aljabar. Operasi aljabar itu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya, itu namanya operasi aljabar. Jadi di fungsi ini juga berlaku untuk perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan ya. Oke, langsung saja ke contoh. Nah, nanti kalian catat ya, di screenshot atau dicatat. Ini Bapak berikan contoh supaya lebih mudah dipahami. Tapi sebelum Bapak bahas tentang aljabar pada fungsi, jadi kalian juga harus tahu. Misalnya Bapak tulis misalnya Fe misalnya 2x plus 1 ya, misal. Jadi fungsi X fungsinya adalah 2x plus 1.
Nah, ketika X-nya saya ganti misalnya F1, maka hasilnya seluruh bilangan X yang ada di sini kita ganti 1. Jadi 2 dikali 1 ditambah 1. 2 kali 1, 2 ditambah 1 nilainya 3. Jadi seperti ya. Ini nilai F1 nilainya 3. Nah, ini yang dimaksud sebagai fungsi ya. Ini hanya sekilas saja sebelum kita berikan contoh yang tentang aljabar, operasi aljabar pada fungsi. Nah, contohnya misalnya diketahui di dalam soal diketahui misalnya f(x) ya, fungsi x itu nilainya x plus 2 dan gx itu nilainya akar x akar 2x min 1. Nah, ya. Diketahui dalam soal seperti ini. Misalnya tentukan nilai f plus gx ya, misalnya tentukan nilai f plus gx. Nah, ini nilainya gimana? Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa untuk penjumlahan dan pengurangan ini berlaku sifat distributif ya. Distributif itu artinya bisa kita tulis seperti ini. Berarti sama dengan f(x). Nah, dia f(x) ditambah gx. Nah, tulis seperti ini ya. Terus kita masukkan aja udah f(x)-nya berapa? X plus 2 ya. Nah, ini lihat nilai f(x) yang sudah diketahui adalah x plus 2. Nah, ditambah, nah ini boleh dikurung boleh ya supaya kita tahu ini nilai f(x) yang ini. Gx nilainya berapa? Ini akar 2x min 1 ya. Ini nilai gx. Ini hasilnya ya. Karena yang di sebelah sini dalam akar, maka cukup sampai sini aja operasinya ya. Jadi x plus 2 plus akar 2x min 1. Nah, itu nilainya ya. Nilai akhirnya. Untuk domainnya ya. Untuk domainnya ya. Atau nilai yang memungkinkan, nilai x yang memungkinkan ketika kita substitusi di sini. Artinya dalam akar ini tidak boleh lebih kecil dari 0 ya, tidak boleh lebih kecil dari 0. Kenapa? Ya. Kalau bilangan minus masuk sini maka akarnya akan imajiner. Tapi kalau yang di sini nilai x berapapun tetap ada hasilnya. Tapi kalau yang di dalam kurung maka nilai x di sini tidak boleh lebih kecil dari 0. Berarti artinya ya 2x min 1. Nah, ini diambil dari yang di dalam akar. Itu nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0, itu minimal ya. Nah, artinya saya bilang tadi tidak boleh lebih kecil dari 0 karena kalau bilangan negatif diakarkan imajiner, tidak ada hasilnya. Maka ini harus lebih besar dari 0 nilai dari yang di dalam akar. Nah, kita cari. Berarti 2x itu lebih besar 1, jadi x lebih besar sama dengan setengah ya. Itu ya. Jadi minimal x itu adalah lebih besar atau sama dengan setengah. Agar ini ada hasilnya ya, agar ini bisa dijumlahkan. Ini contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama tadi penjumlahan, jadi tinggal dijumlahkan aja seperti biasa ya. Kemudian yang kedua Bapak contohkan misalnya, kalau tadi kan tentukan ini ya, tentukan ini jawabannya ya. Setelah tentukan nilai f plus gx, maka sama dengan f(x) tambah gx. Ini hasilnya dengan daerah hasilnya itu minimal domainnya ya, daerah hasil x itu minimal atau setengah atau lebih besar dari setengah. Nah, agar di sini ada nilainya, karena di dalam akar tidak boleh bilangan negatif. Oke, selanjutnya misalnya tentukan nilai dari ya, yang diketahui tetap yang ini. Misalnya tentukan nilai dari 3f dikurang 2g x. Nah, ya.
3F min 2G X. Nah, sama ini masih, kalau ini penjumlahan ini perkalian, ini pengurangan, cuman ini 3F ya. Nah, berarti kita bisa jabarkan 3F X berarti 3F X ya, ini. Berarti 3F fungsi X dikurang 2G X. 2G X. Nah, gitu aja ya. Terus tulis lagi sama dengan di sini 3Fx berarti 3-nya ditulis. Fx-nya kita tahu, Fx nilainya X plus 2. X plus 2 ya. Dikurang 2 tulis kali Gx. Gx akar 2x min 1. Gx-nya akar 2x min 1. Nah, jadi 2Gx ini Gx ya. Nah, ini bisa, kalau yang seperti ini bisa dikali langsung. Berarti 3x, ini 3 kali x, 3x, 3 kali plus 2 adalah plus 6. Di sini min 2 kali akar 2x min 1. Nah, ini ya. Jadi nilai dari 3f min 2gx adalah ini. Nah, sekarang untuk daerah hasil ya, domain atau daerah hasil atau output ya, domainnya itu ada syaratnya, karena ini sama, ada yang bilangan yang dalam akar. Ingat, bilangan yang di dalam akar ini tidak boleh lebih kecil dari 0, maka syaratnya sama aja. Jadi nilai x yang memenuhi adalah 2x min 1 itu harus lebih besar dari 0, karena kalau akarnya nilai kurang dari 0, kalau 0 adalah masih bisa, 2 kali 0 kan 0, masih bisa, ini ada hasilnya ya. Tapi kalau dalam akar ini nilainya negatif, akar negatif tidak ada nilainya ya, imajiner tidak bisa. Maka harus seperti ini. Berarti nilai x yang memenuhi ya adalah 2x ini min 1 pindah sini jadi plus, jadi x lebih besar setengah ya. Ini pindah sini. Jadi daerah hasilnya minimal x-nya itu lebih besar atau sama dengan setengah. Ini ya. Saya rasa mudah untuk pengurangan dan penjumlahan. Selanjutnya contoh lagi berikutnya. Jadi kalian bisa screenshot contohnya ini ya. Contoh berikutnya misalnya saya hapus. Misalnya tentukan nilai dari f dikali g ya. F dikali g x ya. Kalau ini bukan x ya, ini kali. Nah, f dikali g x. Maka sama ya, sama. Berarti sama dengan f x dikali g x. Tinggal kalian masukkan aja nilainya. F x adalah x plus 2 dikali gx adalah akar 2x min 1 ya, ini dikali ya. Bisa kita perkaliannya bersifat distributif ya, ada penjumlahan di sini, maka ini bisa kali ini dulu, kemudian 2 kali ini juga ya, kali yang ada x misalnya, x dikali akar 2x min 1 ini ya, ditambah, kenapa ditambah? Ini ada tanda plus ya, jadi 2 dikali akar 2x min 1 ya, itu hasilnya ya. Tapi seandainya sampai sini pun tidak masalah ya, penjabaran ini tidak masalah. Ya, untuk domainnya sama ya, karena masih ada yang dalam akar, maka domainnya kita cari seperti itu, nilainya nah, x lebih besar dari setengah. Di x-nya itu harus lebih besar atau sama dengan setengah. Kalau setengah kita masukkan ke sini, ya 2 kali setengah kan 1 kurang 1 0. Kalau 0 ini hasilnya 0 masih bisa ya. Ini hasilnya 0 masih bisa. Jadi kalau 0 itu masih ada hasilnya, tapi kalau akar negatif nggak bisa. Jadi ini x-nya juga harus minimal
sama dengan setengah atau lebih besar dari setengah. Oke, contoh lagi. Misalnya F dibagi G. Ini saya hapus lagi di sini. Misalnya tentukan nilai ya, diketahuinya tetap yang ini, fx sama dengan x plus 2, gx nya akar 2x min 1. Misalnya tentukan nilai dari f per g x, itu berarti sama dengan fx dibagi gx, sama dengan tulis saja ya, ini x plus 2 nilai fx ya, ini nilai fx adalah x plus 2, nilai gx nya akar 2x min 1. Nah, seperti itu ya, itu hasilnya. Ya, sama, karena di sini ada akar, maka nilai akar di sini tidak boleh bilangan negatif, artinya harus x-nya, domainnya itu 2x min 1, itu nilainya harus lebih besar dari 0, berarti x-nya lebih besar dari atau sama dengan setengah, gitu ya. Berarti kalau ditanya tentukan f per gx, ini hasilnya ya, ini per ini, itu aja. Terus misalnya kalau yang ditanyakan gx misalnya, ini saya hapus lagi, silahkan di screenshot atau dicatat ya. Ini saya hapus. Misalnya tentukan nilai g pangkat 4x ya, g pangkat 4x itu sama dengan gx ya, gx pangkat 4 jadi gitu ya. Kita masukkan gx nya, gx nya nilainya 2x akar 2x min 1 gitu ya. Ini nilai gx, baru pangkatkan 4. Nah, pangkat 4 ya. Jadi sama dengan akar ini sama dengan, kalau kita tulis pangkatnya, akar itu pangkat setengah ya. Sorry, ini 1. Ini saya buang akarnya, ini pangkat setengah di sini. Pangkat lagi 4 ya. Jadi untuk menggantikan akar ini bisa kita ganti dengan pangkat setengah. Jadi sama dengan ya, sama dengan kalau pangkat sini ya, tulis saja 2x min 1 tulis. Berarti setengah dikali 4 ya, sama dengan 2x tulis, 2x min 1 tulis. Setengahnya dari 4 2. Jadi ini hasilnya ya. Nah, kalau mau ditulis lagi boleh. Jadi 2x min 1 kali, karena pangkat 2, 2x min 1. Nah gitu ya. Ini bisa kita jabarkan. Ini kali ini ya. Kemudian nanti ini kali ini ya. Jadi sama dengan 2x kali 2x berarti 4x kuadrat ya, 4x kuadrat. Nah, 2x kali ini berarti min 2x, 2x kali 1 ya, min 1. Min 1 kali 2x min 2x juga. Min 1 kan jadi plus 1. Nah, sama dengan 4x kuadrat. Ini berarti min 4x plus 1. Nah, untuk yang ini ya, nilai g pangkat 4x ini, kalau kita lihat ini semua nilai x itu memenuhi syarat. Jadi kalau kita masukkan x-nya 0 pun ada nilainya, x-nya min 1 pun ada nilainya. Jadi semua anggota x ini masuk domain ya. Jadi domainnya adalah domain itu semua x, atau cara menulisnya ya. Ini semua nilai x di mana x itu adalah anggota himpunan bilangan n. Nah, itu ya. Itu domainnya. Jadi semua nilai x itu bisa memenuhi persamaan ini karena tidak ada akar di sini. Oke, itu untuk contohnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami contoh-contohnya. Oke, untuk selanjutnya agar lebih paham lagi, Bapak akan berikan contoh yang berikutnya ya. Contoh berikutnya ini saya hapus lagi.
Misalnya gitu, contoh yang berikutnya diketahui ya, fx-nya x kuadrat plus x. Jadi fx sama dengan x kuadrat plus x. Gx-nya 2 per, dan gx itu sama dengan 2 dibagi x plus 3. X plus 3. Misalnya tentukan nilai f plus g, ya, tentukan f plus g x min 3. Nah, ya. Kalau sebelumnya kita hanya f plus g x saja, ini x-nya min 3. Jadi gimana caranya? Ya. Sama, langsung aja gini. Ini berarti f x min 3 ditambah g x min 3. Nah, ya. Nah, ya. Berarti semua, nah kita tahu fx adalah x kuadrat plus e, ya. Semua x kita ganti x min 3. Jadi di sini semua fx kita ganti x min 3. Nah, kita lihat ini. Fungsi fx adalah x kuadrat plus x. Berarti kita tulis x kuadrat plus x kuadratnya kita ini ya, semua x di sini, semua x kita ganti x min 3. Berarti x min 3 kuadrat. Nah, ini kan berarti yang x kuadrat ini ditambah x saja, berarti x saja adalah x min 3. Nah, ini ya, ini x kuadrat, ini x saja. Nah, baru kita tulis plus gx. Nah, tulis 2 di sini. X berarti kita ganti x min 3. Setiap x kita ganti x min 3. Berarti x min 3 plus 3. Nah, plus 3. Seperti ini ya. Ini sama dengan, ini bisa kita jabarkan nanti ya. Bisa kita jabarkan. X kuadrat, x min 3 kuadrat itu adalah ya, x min 3 kali x min 3 ditambah x min 3, ya, ditambah lagi 2, tulis ini bisa dikeluarkan kurungnya, jadi x min 3 plus 3, ya. Baru kita kalikan ini, x kali x kali min 3 ini, terus ini ya dikali. Jadi sama dengan x kuadrat, ya, x kali x kuadrat, x kali ini min 3x, ini juga min 3x, plus 9 ya, ini min kali ini jadi plus lagi x min 3, plus lagi 2 per min 3 dengan ini jadi habis per x saja di sini, ya, sama dengan x kuadrat, tulis min 3 min 6, min 6 ini ada 1 ya. Min 3 min 6 ditambah 1 berarti min 5x, ya. Terus ini ada plus 9 min 3, ya, plus 9 min 3 adalah plus 6 plus 2 per x. Jadi jawabannya ini nilai dari ini. Nah, jawabannya adalah ini. Nah, karena tidak ada yang dalam akar, maka ini semua nilai x bisa memasuki sini, domain ya, daerah hasilnya, domainnya, ya, semua anggota x, selama x itu adalah anggota himpunan real, ya. Ya, real itu masih bisa diterjemahkan.
Jadi itu jawabannya, jadi nilainya E kuadrat min 5X plus 6 plus 2 per X. Nah, jadi seperti itu. Oke, contoh lagi misalnya dari diketahui Fx sama dengan E kuadrat plus X misalnya, Gx nya 2 per X plus 3. Misalnya tentukan nilai dari 2F min 5G, ya, misalnya tentukan dari ini ya, dari ini fungsi ini tentukan misalnya 2F min 5G, 2F min 5G. Nah, di sini 2. Artinya apa? Semua X kita ganti angka 2. Ya. Kita substitusikan 2. Nah, sekarang sebelum kita substitusikan 2F dulu dengan ini, berarti kan kalau kita jabarkan 2F 2 ini ya. Nah, ini fungsi X ini kita ganti 2. Ini lagi min 5G. Nah, ini ya. 2 tulis fungsi Fx. Oh, Fx itu adalah X kuadrat plus X, tapi X nya kita ganti 2. Ini berarti 2 kuadrat ya plus 2. Nah, ini Fx ya. Fx kan X kuadrat plus X, berarti karena X nya kita ganti 2 kuadrat plus 2 dikurang 5 Gx atau G2. Nah, Gx nya 2 per ini, jadi saja dulu Gx nya 2 per X nya kita ganti 2, berarti 2 plus 3, 2 plus 3. Nah, ini ya, sama dengan 2 tulis ini 4 tambah 2 kurang 5 plus ini 5 ya. Sorry, 2 nya tinggalan 5 dikali 2 per 5. 4 tambah 2 6 kali ini 12. Ini 5 nya bisa coret dikurang 2, jadi nilainya 10 ya. Ini nilai dari ini adalah 10 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk latihan berikutnya insya Allah Bapak akan share di Google Classroom atau via WA untuk sebagai latihan. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.